Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesus. Tentunya Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya juga luar biasa. Saya ingin bersaksi, waktunya berapa lama ini? 15 menit. Kalau buat kesaksian cerita tentang Yesus nggak ada habisnya. Amin. Saya agama aslinya adalah dulu Buddha. Waktu saya belum kenal Tuhan, kehidupan saya adalah rusak habis, sering ngerampok. Wajah begini nggak nyangka ya, suka ngerampok. Wajah begini suka main cewek. Intinya dulu saya di Mangga Besar ini bandar. Di Mangga Besar saya bandar di satu diskotik yaitu Kron. Ya, saya bergaul dengan di atas umur saya. Misalkan saya umur 30, saya mainnya dengan umur 45, 40. Saya nggak pernah main dengan seumuran saya. Jadi saya begitu mungkin kedewasaannya itu ketarik sama saya. Jadi singkat cerita 2007 saya ketangkep karena main narkoba, bandar, jualan. Saya ketangkap di dalam Kron. Seharusnya saya bisa kabur, tapi dengan sombongnya saya mau 86. Saya nggak kabur karena yang ketangkap adalah yang kerja sama saya. Saya pikir saya punya uang, saya mau 86 pasti bebas, apalagi mas security, saya pikir seperti itu. Tapi waktu saya buka kantor, ternyata itu ada Polres. Waktu ada Polres saya nggak bisa kemana-mana, saya hanya diem. Saya bilang kena nih, dan akhirnya saya ketangkep. Tapi barang bukti nggak ada. Barang buktinya di yang bekerja sama saya. Singkat cerita, saya masuk 4 tahun 6 bulan dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Di dalam saya belum tobat, masih transaksi, masih jualan, masih pakai. Di dalam itu sangat bebas. Kalau kita mau benar, benar sekalian. Mau rusak, rusak sekalian. Dua pilihan saja. Saya masih pakai. Habis pakai, di penjara itu wihara sama gereja tuh deketan. Hanya jalan 3 langkah sudah gereja, 3 langkah balik sudah wihara. Habis pakai itu saya biasa duduk di wihara. Tapi saya mendengar orang-orang Kristen tuh memuji, menyembah Tuhan. Itu enak sekali lagunya. Nggak tahu saya yang parno, apa itu panggilan buat saya. Habis saya pakai, saya maunya tuh duduk di gereja, dengar pujian-pujian orang-orang Kristen. Habis firman, dengar sebentar, saya keluar. Itu saya lakukan tiap hari. Singkat cerita, malam minggu saya habis pakai, habis on juga di dalam. Dan saya duduk di gereja pagi-pagi. Saya ngobrol dengan sesama napi yang pekerja gereja. Saya bilang, kalian itu memuji Tuhan, lagunya enak-enak, saya bilang. Makanya saya mau duduk di gereja, saya bilang. Tiba-tiba mulut saya gagal. Tiba-tiba mulut saya gagal. Saya kira saya masuk angin. Saya bilang, kok gagap ya mulut gua. Saya berdiri, saya gemeteran di kaki. Dan akhirnya saya bilang, tolong dong, papa saya ke kamar. Di kamar saya diurut sampai tukang urutnya itu kalau waktu belum apel, misalkan di penjara nggak ada waktu apel, saya suruh dia urut sampai malam. Karena saya merasa ini saya nggak enak sekali badannya. Dan dia tuh sudah mau nangis tukang urutnya. Dia bilang, kok saya udah gak kuat. Saya bilang, urut terus, saya bilang. Jangan kemana-mana. Karena saya takut. Saya merasa badan saya tuh udah gak enak. Tapi waktu jam 1 udah apel, saya berdiri depan kamar saya. Saya jalan 5 langkah, saya jatuh. Waktu saya jatuh, badan saya ini mati sebelah. Sebelah kiri ini mati sebelah. Seperti stroke. Orang bilang stroke, tapi saya dicek semua bagus. Darahnya bagus, tekanan darah bagus, kolesterol bagus. Tapi saya mati sebelah kiri mati total. Saya sempat teriak,
Tuhannya orang Kristen tolong saya. Saya bilang gitu. Waktu saya teriak seperti itu, ini mulut malah naik sebelah kanan. Saya bilang, kok bukannya sembuh, makin parah, malah mulut gue malah naik. Di situ saya menangis. Saya pikir gila, masih muda, ganteng begini, wajah ganteng, betul ya Pak ya? Saya ganteng ya? Ngaku aja. Wajah ganteng begini, tapi ambition. Siapa yang mau ini? Saya pikir seperti itu. Tapi Tuhan kirimkan istri saya ini yang sekarang ini dulu adalah kekasih saya. Dulu saya sakitin dia, banyak sekali sakitin dia. Waktu saya pacaran, saya sebelum masuk penjara dia sudah nasihatin saya, jangan main narkoba. Dia adalah guru sekolah minggu. Saya kenal dia dari guru sekolah minggu. Saya adalah masih muda. Singkat cerita, teman-teman penjara jemaat itu, pekerja gereja datang ke kamar saya. Dia bilang, lu mau sembuh gak? Siapa yang gak mau sembuh? Saya bilang, saya mau sembuh. Terima Tuhan Yesus berani. Saya pikir terima tinggal terima saja. Yang penting gue sembuh dulu. Urusan belakangan itu nanti. Saya didoakan untuk terima Tuhan Yesus. Waktu saya didoakan saya menangis. Saya nggak tahu kenapa saya menangis. Menangis seperti bayi yang dipukul-pukul. Menangis karena saya sudah mikir badan saya ini mati sebelah, mulut saya ini naik sebelah kanan. Cowok kalau saya tanya sama paman saya, kalau cowok mati sebelah kiri, 99% cacat. Saya takut, saya menangis terus, dan saya bilang, Tuhan, saya tantang Kau. Kalau saya sembuh Tuhan, saya masuk orang Kristen. Saya mau dibaptis menjadi orang Kristen. Saya mau ikut Tuhan, saya bilang. Saya tantang. Dan saya dikasih Alkitab. Saya disuruh baca Kejadian sampai Wahyu. Berulang-ulang kali saya baca. Dan obat saya adalah baca Alkitab dan berdoa sama Tuhan. Doa saya simpel. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau sembuh. Seperti itu saya berdoa. Karena saya nggak tahu cara berdoa seperti apa. Kalau sekarang sudah hebat. Dulu pun nggak tahu apa-apa. Berdoa cuma bilang, Tuhan Yesus tolong saya mau sembuh. Tiap hari saya doa seperti itu. Saya dikasih untuk pulang berobat, saya nggak mau. Saya yakin karena saya tantang dia. Nggak mungkin dia nggak sembuhkan saya. Amin. Singkat cerita, 3 minggu saya mau bebas, saya sembuh total tanpa obat. Saya bebas 2010 bulan 9. Sampai hari ini saya melayani Tuhan. Pekerjaan saya sampai hari ini melayani Tuhan. Sampingan saya adalah taksi online. Kenapa saya pilih taksi online? Kalau saya diundang kemana-mana, saya bisa pergi. Kalau saya untuk ditugaskan kemana-mana, saya bisa pergi. Saya utamakan Tuhan. Saya nggak mau utamakan yang lain. Karena bagi saya Tuhan itu baik sekali sama saya. Kalau 7 tahun lalu saya nggak ditolong Tuhan, mungkin saya sudah cacat atau saya meninggal, saya nggak tahu. Tapi begitu besar kasih Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Bukan 80%, tapi 100% saya disembuhkan Tuhan. Amin. Jadi di sini juga bagus komunitas ngopi, ngobrolin pagi surga. Saya waktu diundang oleh Kak Jackson, saya semangat sekali. Kenapa? Saya ingin bersaksi untuk Tuhan. Saya ingin memberikan agar bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa diberkati mendengar kesaksian saya. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Amin. Itu dari saya. Sebenarnya saya mau nyanyi, suara pas-pasan. Ya, mungkin ada yang tahu aku nyanyi haleluya. Amin. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menyembah Tuhan. Saya paling suka menyembah Tuhan daripada saya berdoa berjam-jam. Saya mendingan saya menyembah Tuhan berjam-jam daripada saya berdoa. Kenapa? Karena di surga
tugas kita hanya menyembah Tuhan. Amin. Bagi saya menyembah Tuhan itu luar biasa. Mujizat banyak terjadi. Amin. Tapi baca Alkitab juga harus, jangan dilewatkan. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Mari sama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pemimpinku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih. Wow, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan komunitas kopi ini. Ngopi ini ngobrolin Papi Surgawi, karena kami tahu setiap berita kabar baik itu pasti akan memerdekakan setiap yang mendengar. Karena Tuhan begitu mencintai Anda dan saya tanpa syarat dan menerima kita, mengubah hidup kita. Terima kasih ya, jadi berkat buat Anda dan semua. Oke teman-teman, tolong ya men-subscribe logo di bawah ini supaya komunitas ngopi semakin maju dalam memberitakan kabar baik. Thank you. God bless.